Hai, apa kabar? Saya Rosdelima Hutayan ST, peserta Latsar CPNS 2022, Angkatan 23, Kelompok 3. Pada video ini, saya ingin mencoba menyampaikan salah satu core value berakhlak yaitu adaptif. Mengapa diperlukan perilaku adaptif sebagai nilai dan budaya ASN? Perilaku adaptif adalah kemampuan ASN untuk beradaptasi dengan lingkungan pekerjaannya. Untuk itu, diperlukan budaya adaptif bagi ASN agar dapat menerima perubahan untuk perbaikan yang berkelanjutan. Organisasi adaptif esensinya adalah organisasi yang terus melakukan perubahan mengikuti perubahan lingkungan strategisnya. Setidaknya terdapat 9 elemen budaya adaptif menurut Manajemen Advisory Service UK yang perlu menjadi fondasi ketika sebuah organisasi akan mempraktekannya, yaitu purpose, cultural values, vision, corporate values, corporate strategy, struktur, problem solving, partnership working, dan rules. Yang pertama, purpose. Organisasi beradaptasi karena memiliki tujuan yang hendak dicapai. Cultural values. Organisasi pemerintah mengemban nilai-nilai budaya organisasional yang sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya. Vision. Visi menjelaskan apa yang hendak dituju yang tergambar dalam kerangka pikir dan diterjemahkan dalam kerangka kerja yang digunakan dalam organisasi. Corporate values. Nilai-nilai corporate juga menjadi fondasi penting dalam membangun budaya adaptif dalam organisasi. Corporate strategy. Visi dan values menjadi landasan untuk dibangunnya strategi-strategi yang lebih operasional. Struktur. Struktur menjadi penting dalam mendukung budaya adaptif yang dapat diterapkan di organisasi. Selanjutnya, problem solving. Budaya adaptif ditujukan untuk menyelesaikan persoalan yang timbul dalam organisasi, bukan sekedar untuk mengadaptasi perubahan. Partnership working. Partnership memiliki peran menguatkan budaya adaptif karena dengan partnership maka organisasi dapat belajar, bermitra, dan saling menguatkan dalam penerapan budaya adaptif. Dan selanjutnya rules. Aturan main menjadi salah satu framework budaya adaptif yang penting dan tidak bisa dihindari sebagai bagian dari formalitas lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Budaya adaptif dalam pemerintahan dapat diaplikasikan dengan tujuan untuk memastikan serta meningkatkan kinerja pelayanan publik. Adapun ciri-ciri penerapan budaya adaptif dalam lembaga pemerintahan antara lain dapat mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, memanfaatkan peluang-peluang yang berubah-ubah, mendorong jiwa kewirausahaan terkait dengan kinerja dan instansi, memperhatikan kepentingan-kepentingan yang diperlukan antara instansi mitra, masyarakat, dan sebagainya. Untuk memastikan agar organisasi terus mampu memiliki pengetahuan muktahir, maka organisasi dituntut untuk melakukan 5 disiplin, yaitu pegawai harus terus mengasah pengetahuannya hingga ke tingkat mahir, pegawai harus terus berkomunikasi hingga memiliki persepsi yang sama atau gelombang yang sama terhadap suatu visi atau cita-cita yang akan dicapai, pegawai memiliki mental model yang mencerminkan realitas yang organisasi ingin wujudkan. Pegawai perlu selalu sinergis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visinya. Pegawai harus selalu berpikir sistemik, tidak kacamata kuda atau bermental silo. Ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan atau karakter adaptif, beberapa di antaranya, eksperimen orang yang beradaptasi, melihat peluang di mana orang lain melihat kegagalan, memiliki sumber daya, selalu berpikir ke depan, tidak mudah mengeluh, orang yang mudah beradaptasi tidak menyalahkan, tidak mencari popularitas, memiliki rasa ingin tahu, beradaptasi, memperhatikan sistem, membuka pikiran, memahami apa yang sedang diperjuangkan. Untuk mengukur bagaimana pengembangan kapasitas pemerintah adaptif dapat dilakukan dengan indikator-indikator sebagai berikut. Pertama, pengembangan sumber daya manusia adaptif. Kedua, penguatan organisasi adaptif. Ketiga, pembaruan institusional adaptif. Ada yang tahu kalimat afirmasi dari adaptif? Kalimat afirmasi dari adaptif adalah, kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Sedangkan kata kuncinya, yang pertama inovasi, kedua antusias terhadap perubahan, ketiga proaktif. Berikut panduan perilaku dari adaptif. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Berikut video implementasi dari core value adaptif.
Halo, selamat pagi, Pak. Oh iya, Pak. Oh iya, Pak, benar. Besok kita akan tetap mengadakan rapat pertemuan yang dihadiri oleh Bapak Kepala Bidang jam 9 pagi, Pak. Oh, begitu, Pak. Oh, jadi kira-kira gimana ya, Pak? Begitu ya, Pak ya. Oh, Pak Kepala Bidang tidak bisa ya karena lagi isolasi mandiri di rumah. Oh, iya. Ya, mudah-mudahan Bapak segera cepat sembuh lah ya, Pak ya. Oke, Pak, nanti saya kabarin lah gimana perkembangannya, Pak. Oke. Oke, selamat pagi, Pak. Wah, besok kan kita ada rapat nih pertemuan dengan kepala bidang. Bapak itu ternyata sedang isolasi mandiri COVID. Kira-kira gimana ya biar soalnya kita udah mengundang peserta untuk mengadakan rapat tersebut. Gimana itu ya? Apa Batam? Dibatalkan aja. Aduh, nggak mungkin kan? Iya. Gimana kalau kita mengadakannya pakai aplikasi Zoom aja? Iya, Biar pakai itu aja. soalnya kan kita udah menyebarkan undangan nih. Kalau dibatalkan, iya ini penting, termasuk pertemuan yang penting untuk kita lakukan. Begitu aja ya kira-kira ya, kita kabarin ke Bapak itu. Iya, coba tanya Bapak itu kasih ide gitu gimana? Iya. Setuju nggak Bapaknya? Kalau setuju, lebih bagus sih daripada batal kan nggak mungkin kita kan? melalui aplikasi Zoom Iya. aja. Oke, Coba nanti tawarkan saya sama Bapak hubungi itu. lagi lah Bapak itu. Coba tawarkan dulu. Oke. Ini nanti saya konfirmasi lagi lah ke Bapak itu. Halo, selamat pagi Pak. Iya Pak, begini Pak, pertemuan ini termasuk penting untuk tetap kita lakukan. Nah, berhubung Bapak Kepala Bidang tidak bisa hadir secara langsung, kira-kira bagaimana kalau kita melakukannya melalui aplikasi Zoom aja Pak? Iya, pertemuan secara online, biar pertemuan tetap berlangsung karena para peserta sudah dikabarin untuk pertemuan besok. Oh bisa ya Pak? Ya tetap jam 9 pagi ya Pak? Oh begitu ya Pak ya? Ya oke, terima kasih Pak, selamat pagi. Ya Bapak itu bersedia kok untuk melakukan salah. Iya, tinggal sebarkan by Iya, grup nanti aja kita nanti. kabarin lagi Undangannya, ke iya. pesertanya. Halo, selamat pagi Pak. Iya Pak, di kantor Pak. Oh, kenapa Pak? Oh, meeting jam 10 Pak. Iya, saya kebetulan lagi ngerjain rekapan data yang diminta sama BPK Pak. Deadline-nya di jam 11 juga Pak. Oh, gitu ya, Bapaknya harus ya Pak ya. Bapak nggak bisa ya Pak ya. Oh, harus ngajar diwakili dari dinas kita ya Pak ya. Oh, gitu. Oh, ya sudah Pak. Oke Pak. Pagi Pak. Ini ya. Gimana ya? Itunya wajib aku jam 10 wajib rapat pula. Bapak Abang nggak bisa. Padahal ini ada data diminta pensiunan BPK, diminta BPK lah. Kalau ada yang bisa saya bantu Bu, saya bisa mengerjakannya kalau bisa Bu. Oh iya, kau aja minta tolong ya Bu, bantu tuh ini kan ya Bu. Soalnya datanya diminta BPK. Ini datanya tinggal lanjutkan aja buat rekapannya ya. Nanti kirimkan saja filenya ke saya ya Bu ya. Oh iya, saya emailkan ya Bu ya. Tolong dibantu ya. Oke, Soalnya diminta BPK. Ibu mau rapat sekarang nih, mau berangkat. Iya, Ini Bu. akan saya selesaikan Bu. Udah tolong ya Bu. Iya. Ini saya kirim ya. Ya, kirim ya Bu. Oke. Oke, sudah saya kirim ya. Oke. Oke Bu. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.